Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir dengan laporan mendalam mengenai perkembangan rapelan kenaikan pensiun tahun 2025. Informasi ini kami susun khusus bagi Bapak dan Ibu pensiunan, ASN, TNI, dan POLRI yang menantikan kejelasan. Baik soal besaran rapel, alasan perubahan angka, hingga alur pencairan yang sebenarnya. Dengan izin Allah, seluruh uraian akan disampaikan secara lugas, ringkas, dan terpercaya. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang selama ini menggantung. Mengapa nominal baru diumumkan belakangan? Apa penyebab perbedaan jumlah antar kategori? Dan kapan dana rapel akhirnya masuk ke rekening? Untuk menjawab semua itu, kita perlu memahami bahwa proses kenaikan pensiun tidak terjadi dalam satu fase pendek. Pembahasannya sudah berlangsung sejak akhir 2023 ketika pemerintah menyiapkan arah fiskal dan melihat proyeksi inflasi untuk 2 tahun ke depan. Kenaikan pensiun sering dianggap sederhana, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Kementerian Keuangan, Bappenas, BKN, Taspen, Asabri, dan DPR semuanya terlibat dalam penyusunan skema kenaikan yang baru. Tahun ini, pemerintah tidak lagi menggunakan pola lama yang cenderung seragam. Pemerintah menerapkan formula indeksasi yang diperbarui, dirancang agar nilai pensiun lebih sesuai dengan tekanan biaya hidup. Harga pangan naik, kebutuhan harian berubah, dan biaya kesehatan semakin besar. Dampaknya luas. Bukan hanya pensiunan reguler yang terpengaruh, tetapi juga janda, duda, veteran, dan ahli waris. Berbeda dari pola terdahulu, kenaikan kini dihitung berdasarkan golongan, masa kerja, dan kategori penerima. Karena itu, dua pensiunan dengan golongan sama bisa menerima rapel yang berbeda. Masa kerja, status keluarga, serta data kepegawaian menjadi penentu utama. Pemerintah awalnya mempertimbangkan kenaikan yang lebih kecil karena APBN 2024-2025 menghadapi tekanan besar di berbagai sektor. Tetapi setelah menghitung kembali kondisi lapangan dan pengaruh inflasi, diputuskan bahwa kelompok rentan, termasuk janda, duda, dan veteran, perlu mendapat porsi kenaikan yang sedikit lebih besar. Tahap berikutnya jauh lebih teknis. Taspen dan Asabri wajib memperbarui seluruh data. Golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, hingga formula yang digunakan harus diselaraskan kembali. Kesalahan kecil saja, misalnya masa kerja yang tidak akurat, dapat menggeser total rapel hingga jutaan rupiah. Untuk kelompok janda atau duda, perhitungannya lebih rumit lagi karena menggunakan persentase khusus dari pensiun pokok pasangan yang telah wafat. Sementara bagi veteran, kategori layanan dan tingkat pengabdian menentukan nominalnya. Karena itu, kedua lembaga ini perlu memastikan sistem siap sebelum angka resmi diumumkan. Setelah semua tahapan diverifikasi, pemerintah menetapkan nominal rapel 2025. Banyak pensiunan tidak menyangka jumlahnya setinggi itu. Mengapa? Karena rapel mencakup periode yang panjang dari awal tahun hingga menjelang pencairan. Seorang pensiunan golongan 2 atau 3 yang menerima pensiun 3 hingga 4 juta rupiah per bulan akan melihat rapel yang bisa mencapai 2-3 kali pendapatan bulanannya. Untuk masa kerja lebih panjang atau golongan lebih tinggi, nominalnya bisa melampaui itu. Perlu dicatat, pemerintah memastikan rapel diberikan utuh. Tidak ada cicilan, tidak ada potongan, dan tidak ada pembagian berdasarkan gelombang antar kelompok. Semuanya dirancang agar hak pensiunan diterima penuh dan tidak menimbulkan kebingungan. Sekarang kita masuk pada inti yang paling banyak ditunggu, bagaimana alur pencairannya. Disinilah peran dokumen SP2D sangat menentukan. SP2D adalah dasar hukum bagi bank-bank penyalur untuk melakukan transfer dana APBN ke rekening pensiunan. Tanpa dokumen ini, bank tidak dapat mengirim dana karena mekanisme APBN harus mengikuti prosedur resmi. SP2D diterbitkan KPPN setelah data dari Taspen dan Asabri dinyatakan benar, lengkap, dan sesuai ketentuan. Jika satu tanda tangan saja tertunda, pencairan otomatis mundur. Begitu SP2D terbit, barulah bank-bank seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan bank daerah menjalankan bulk transfer. Sistem ini memungkinkan jutaan transaksi dikirim dalam waktu yang sama. Namun jam masuknya dana bisa berbeda. Ada yang muncul pagi, ada yang siang, ada yang sore. Ini bukan keterlambatan, melainkan bagian dari proses teknis dan antrean sistem. Bagi pensiunan di daerah,
terutama yang menggunakan bank daerah, waktu pemrosesan bisa sedikit lebih lama, tetapi tetap pada tanggal pencairan yang sama. Untuk kategori tertentu seperti janda, duda, veteran, dan ahli waris, verifikasi manual tetap dilakukan. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahan data atau ketidaksesuaian status keluarga. Proses ini memastikan bahwa tidak ada penerima yang dirugikan akibat perbedaan data lama dan data elektronik terbaru. Lalu bagaimana perhitungan nominalnya? Dengan indeksasi yang baru, kenaikan dihitung berbeda antar golongan. Misalnya, kenaikan bulanan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Jika dikalikan periode rapel 8 hingga 11 bulan, totalnya dapat mencapai 2 hingga 3 juta rupiah. Bagi veteran, janda, atau duda, penyesuaian tambahan membuat angkanya bisa lebih besar lagi. Sistem juga memberikan perhatian khusus kepada golongan I dan III, yang dinilai lebih rentan secara ekonomi. Kenaikan untuk golongan ini disusun agar daya beli tetap terjaga. Penting juga dipahami bahwa rapel tahun ini terasa lebih besar karena akumulasi massa tunggu lebih panjang dibanding beberapa tahun sebelumnya. Saat kebijakan berlaku sejak awal tahun, tetapi perhitungannya baru rampung di pertengahan hingga akhir tahun, otomatis selisih kenaikan menumpuk dan menjadi rapel yang besar. Kita beralih ke dinamika antar lembaga. Kementerian Keuangan mengatur anggaran, merilis SP2D, dan menentukan mekanisme pembayaran. BKN memastikan akurasi data kepegawaian. Taspen dan Asabri menghitung dan menyalurkan dana. DPR mengesahkan anggaran termasuk indeksasi tambahan. Jika satu tahap saja belum selesai, tahapan berikutnya tidak bisa berjalan. Karena itu koordinasi lintas lembaga sangat menentukan kecepatan proses. Setelah rapel selesai dibayarkan, pemerintah sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ada pembahasan mengenai keberlanjutan fiskal jangka panjang dana pensiun. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan APBN, tetapi di saat yang sama wajib memberikan penghormatan yang layak bagi para pensiunan. Karena itu, opsi penyesuaian indeksasi untuk 2026 mulai dikaji. Bila ekonomi stabil, penambahan indeksasi tetap mungkin dilakukan. Bila beban fiskal meningkat, penyesuaian lebih hati-hati akan diambil. Semua ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak selesai saat rapel cair. Ada rencana jangka menengah agar tunjangan pensiun tetap relevan, terutama untuk menghadapi inflasi dan biaya hidup yang terus bergerak naik. Artinya, perkembangan kebijakan tetap perlu dipantau setelah pencairan selesai. Kesimpulannya, perjalanan panjang mulai dari penyusunan kebijakan, penghitungan ulang, verifikasi data, hingga pencairan dana bukanlah proses yang singkat. Tetapi tujuannya hanya satu, memastikan Bapak dan Ibu menerima hak pensiun secara utuh, tepat waktu, dan sesuai peraturan. Rapelan yang besar ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang Bapak dan Ibu. Sebagai catatan, seluruh informasi ini bersumber dari penjelasan resmi pemerintah, Kementerian Keuangan, Taspen, Asabri, dan regulasi yang telah dipublikasikan. Namun, kebijakan selalu dapat berubah menyesuaikan kondisi dan keputusan terbaru. Informasi final tetap mengacu pada pengumuman resmi pemerintah. Terima kasih telah mengikuti laporan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan bagi Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi resmi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.